Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sicilia Rizky Ananda dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis proyek sistem informasi yang berjudul Sistem Inventory Stok Barang pada CV Arta. Selamat menyaksikan. Judul dari proyek yang saya analisis ialah Sistem Informasi Inventory Stok Barang pada CV Arta. Tujuan dari proyek ini yang pertama, untuk merancang sistem inventory barang yang dapat mengatasi permasalahan pada sistem sebelumnya. Yang kedua, membuat sistem informasi yang dapat melakukan pengontrolan stok barang di gudang. Dan yang ketiga, menghindari keterlambatan pengiriman barang serta hilangnya barang. Sasaran dari proyek ini sendiri ialah admin penjualan, admin gudang, sales, pimpinan CV Arta Palembang, dan pelanggan atau customer. Manfaat dari proyek ini sendiri ialah untuk mempermudah staf dan admin dalam mengelola data barang masuk dan barang keluar, serta mempermudah dokumentasi data sistem inventory stock itu sendiri. Metode yang digunakan pada pengembangan sistem ini ialah metode prototype. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram Work Breakdown Structure atau WBS. Pada diagram WBS proyek Sistem Informasi Inventory Stok Barang pada CV Arta Palembang, di tingkatan pertamanya memiliki 7 tahapan, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pemodelan, yang keempat konstruksi, yang kelima implementasi, yang keenam pengujian, dan yang terakhir atau yang ketujuh ialah penyerahan. Pada WBS komunikasi, dibagi lagi menjadi 4 tahapan di tingkat keduanya, yaitu tahapan pengumpulan data, tahapan analisis sistem yang sedang berjalan, tahapan identifikasi permasalahan, dan tahapan pembuatan dokumentasi akhir hasil komunikasi. Pada tahap pengumpulan data, dibagi lagi menjadi 3, yaitu 1.1.1 melakukan wawancara dengan kepala dan staf dari CV Arta. 1.1.2 melakukan observasi ke CV Arta, dan 1.1.1.3 mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi CV Arta. Pada tahapan 1.1.1 melakukan wawancara dibagi lagi menjadi 5 tahapan, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat janji untuk wawancara, mendapatkan persetujuan untuk melakukan wawancara, kemudian dilakukan wawancara, dan yang terakhir ialah membuat dokumentasi hasil wawancara itu sendiri. Pada tingkatan ketiga 1.1.2 melakukan observasi ke CV Arta dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu membuat surat izin melakukan observasi ke CV Arta, mengirimkan surat izin tersebut, kemudian menerima izin atau persetujuan melakukan observasi ke CV Arta, melakukan observasi ke CV Arta, dan yang terakhir ialah membuat dokumentasi hasil observasi ke CV Arta. Pada tingkatan ketiga 1.1.3 yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi CV Arta dibagi menjadi 2, yaitu dokumentasi hasil wawancara dengan kepala dan staf dari CV Arta dan dokumentasi hasil observasi ke CV Arta. Pada tingkatan kedua BBBS komunikasi menganalisis sistem inventory stok yang sedang berjalan di CV Arta terbagi menjadi 2, yaitu membuat flowchart prosedur dan proses sistem inventory stok CV Arta, dan yang kedua membuat dokumentasi prosedur dan proses sistem inventory stok CV Arta. Pada tahapan pembuatan flowchart yang dibuat ialah flowchart sistem pendataan barang masuk, dan yang kedua flowchart sistem pendataan barang keluar. Pada tingkatan kedua 1.3, mengidentifikasi permasalahan pada sistem inventory stok CV Arta dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu menganalisis permasalahan pada sistem inventory stok, menganalisis penyebab permasalahan pada sistem inventory stok, menentukan solusi pemecahan permasalahan pada sistem inventory stok, membuat hasil analisis dan solusi permasalahan sistem, dan yang terakhir ialah membuat dokumentasi hasil analisis dan solusi permasalahan sistem. Pada tingkatan kedua WBS komunikasi, pembuatan dokumentasi akhir hasil komunikasi pada sistem inventory stock terbagi menjadi 2, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil komunikasi pada sistem inventory stock CV Arta dan membuat dokumentasi akhir hasil komunikasi pada sistem inventory stock CV Arta.
Pada tahapan pengumpulan dokumentasi terbagi menjadi 3, yaitu pengumpulan dokumentasi hasil wawancara dan observasi, dokumentasi hasil prosedur dan proses sistem inventory stok CVARTA, dan dokumentasi hasil analisis dan solusi permasalahan sistem inventory stok pada CVARTA. Kemudian berlanjut ke WBS perencanaan. Pada WBS perencanaan di tingkatan kedua terbagi menjadi 4, yaitu mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem, menentukan kebutuhan untuk pengembangan sistem, membuat perencanaan penjadwalan pengembangan sistem, dan yang terakhir adalah pembuatan dokumentasi akhir hasil perencanaan pengembangan sistem. Pada tahapan pengumpulan data, ada 2 tahapan yang dilakukan, yaitu mempelajari dokumentasi hasil komunikasi, serta melakukan wawancara terkait analisis kebutuhan dari sistem. Tahapan dari wawancara ini sendiri ialah menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat janji untuk wawancara, mendapatkan persetujuan untuk wawancara, melakukan wawancara dengan kepala dan staf dari CVARTA, kemudian yang terakhir ialah membuat dokumentasi hasil wawancara dengan kepala dan staf dari CVARTA. Pada tingkatan kedua 2.2, menentukan kebutuhan untuk pengembangan sistem inventory stock dibagi lagi menjadi 3 tahapan, yaitu menganalisis kebutuhan fungsional sistem inventory stock, menganalisis kebutuhan non-fungsional, dan yang terakhir membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem. Pada bagian menganalisis kebutuhan fungsional sistem inventory stock terbagi lagi menjadi 2, yaitu menganalisis kebutuhan fungsional dan kegunaannya dalam sistem inventory stock CVARTA dan membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan fungsional stok inventory stock CVARTA. Pada tingkatan ketiga, menganalisis kebutuhan non-fungsional juga terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu menganalisis kebutuhan perangkat keras, menganalisis kebutuhan perangkat lunak, dan yang terakhir adalah membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan non-fungsional itu sendiri. Pada tingkatan ketiga, untuk membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem inventory stock CVARTA dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu dokumentasi hasil analisis kebutuhan fungsional sistem dan dokumentasi hasil analisis kebutuhan non-fungsional sistem. Pada WBS perencanaan tingkat 2, 2.3 membuat perencanaan penjadwalan pengembangan sistem inventory stock CVARTA terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu membuat tabel perencanaan penjadwalan pengembangan sistem inventory stock CVARTA dan membuat dokumentasi hasil perencanaan penjadwalan pengembangan sistem inventory stock CVARTA. Pada tingkatan kedua 2.4, pembuatan dokumentasi akhir hasil perencanaan pengembangan sistem inventory stock CVARTA terbagi juga menjadi 2 tahapan, yaitu mengumpulkan dokumentasi akhir hasil perencanaan pengembangan sistem dan membuat dokumentasi akhir hasil perencanaan pengembangan sistem inventory stock CVARTA. Pada tahapan pengumpulan dokumentasi terbagi menjadi 3, yaitu dokumentasi hasil wawancara dengan kepala dan staf dari CVARTA, dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem inventory stock CVARTA, dan yang terakhir ialah dokumentasi hasil perencanaan penjadwalan pengembangan sistem inventory stock CVARTA. Berlanjut ke WBS pemodelan, pada tingkat kedua dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu pengumpulan data, pemodelan DFD sistem inventory stock, pemodelan ERD, pemodelan struktur database sistem inventory stock, pemodelan interface program sistem inventory stock, dan yang terakhir ialah pembuatan dokumentasi hasil akhir pemodelan sistem inventory stock CVARTA. Pada bagian pengumpulan data hanya ada 1 tahapan, yaitu mempelajari dokumentasi hasil perencanaan pengembangan sistem inventory stock CVARTA. Pada tahapan 3.2, pemodelan DFD terbagi menjadi 2, yaitu pemodelan DFD sistem inventory stock CVARTA dan pembuatan dokumentasi hasil rancangan pemodelan DFD sistem inventory stock pada CVARTA. Pada tahapan pembuatan rancangan pemodelan DFD terbagi menjadi 2, yaitu pembuatan diagram konteks dan pembuatan DFD level 1. Kemudian pada WBS pemodelan di tingkat 2 3.3, pemodelan ERD sistem inventory stock terbagi menjadi 2, yaitu pembuatan rancangan pemodelan IRD sistem inventory stock CVARTA, dan yang kedua pembuatan dokumentasi hasil rancangan pemodelan IRD.
Pada tahapan 3.4, pemodelan struktur database sistem inventory stock CV Arta terbagi menjadi dua bagian juga, yaitu pembuatan rancangan pemodelan struktur database sistem inventory stock dan pembuatan dokumentasi hasil pemodelan struktur database sistem inventory stock. Pada tingkatan kedua 3.5, pemodelan interface program sistem inventory stock CV Arta terbagi juga menjadi dua bagian, yaitu pembuatan rancangan pemodelan interface program sistem inventory stock dan pembuatan dokumentasi hasil rancangan pemodelan interface program sistem inventory stock. Pada bagian pembuatan rancangan pemodelan interface program sistem inventory stock terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pembuatan rancangan interface program untuk aduan penjualan, untuk pelanggan, untuk gudang, untuk sales, dan yang terakhir ialah untuk pimpinan. Pada tingkatan kedua 3.6 untuk pembuatan dokumentasi hasil akhir pemodelan sistem inventory stock CV Arta terbagi menjadi dua tahapan, yaitu pengumpulan dokumentasi hasil pemodelan sistem dan pembuatan dokumentasi hasil akhir pemodelan sistem. Pada pengumpulan dokumentasi hasil pemodelan sistem, dokumentasi yang dikumpulkan ialah dokumentasi rancangan pemodelan DFD, dokumentasi hasil rancangan pemodelan IRT, dokumentasi hasil rancangan pemodelan struktur database, dan yang terakhir ialah dokumentasi hasil rancangan pemodelan interface program sistem inventory stock. Berlanjut ke WBS konstruksi, pada tingkatan kedua dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pengumpulan data untuk keperluan konstruksi sistem inventory stock, pembuatan coding atau source code program sistem inventory stock, dan pengujian hasil konstruksi sistem inventory stock. Pada bagian pengumpulan data, tahapan yang dilakukan ialah mempelajari dokumentasi hasil pemodelan sistem inventory stock. Pada tahapan pembuatan coding, dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pembuatan coding untuk database dan pembuatan coding untuk user interface. Kemudian WBS implementasi terbagi menjadi dua, yaitu 5.1 mempersiapkan perangkat pendukung yang digunakan dalam sistem inventory stock CV Arta. 5.2 instalasi sistem inventory stock CV Arta. Pada WBS pengujian di tingkat kedua terbagi menjadi dua tahapan, yaitu 6.1 melakukan pengujian sistem inventory stock CV Arta, dan yang kedua mendokumentasikan hasil pengujian sistem inventory stock CV Arta. Pada tahapan melakukan pengujian sistem inventory stock CV Arta, hal-hal yang diuji antara lain pengujian halaman admin penjualan, pengujian halaman pelanggan, pengujian halaman gudang, pengujian halaman sales, dan pengujian halaman pimpinan. Pada WBS terakhir atau tahapan terakhir, yaitu penyerahan, terbagi menjadi dua tahapan pada tingkat kedua, yaitu menyerahkan sistem inventory stock kepada objek penelitian, di mana objek penelitian ini ialah CV Arta, dan yang kedua ialah mendokumentasikan bukti hasil penyerahan sistem inventory stock kepada objek penelitian CV Arta. Pada tahapan penyerahan sistem, ada 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu membuat surat bukti tanda terima sistem inventory stock, penandatanganan surat bukti tanda terima sistem inventory stock, dan yang terakhir adalah penyerahan sistem inventory stock. Untuk SDM, OTK, dan anggaran biaya dilanjutkan pada video part kedua.